Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang hal ini kita lebih khususkan membahas para wali atau yang lebih kita kenal dengan istilah Wali Songo. Baiklah anak-anakku semua, untuk pertemuan pertama kita akan membahas salah seorang wali yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah salah seorang wali tertua yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, terlebih dahulu kita bahas tentang proses agama Islam masuk ke Nusantara. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi, membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo, berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo, yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Di luar Jawa, pada abad ke-17 dan 18, muncul para tokoh yang mempunyai peran dalam mengembangkan Islam, seperti halnya Hamzah Al-Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Ar-Rauf As-Singkili, Syamsuddin Al-Sumantrani, Sultan Alauddin Al-Makassari, dan Syekh Yusuf Al-Makassari di Sulawesi, Syekh Abdus Somad Al-Falembani, Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula di Nusa Tenggara Barat, muncul tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Islam seperti Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biografi atau profil Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik, berasal dari Kasan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leren, Kabupaten Gresik, atau sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama,
ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Akan tetapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, pada poin B ini kita akan membahas tentang peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Adapun peran yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Gresik berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalu, Sunan Gresik kemudian pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam, karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang. Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat inilah yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan Majapahit dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasihat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab, menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dari dakwahnya, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Inilah beberapa gambaran dari makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Selanjutnya, mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun sebuah masjid pesucinan, kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid pesucinan selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tetapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik.
Berikut adalah gambar dari Masjid Pesucinan yang berada di utara kota Gresik. Setelah mempelajari tentang cara dakwah Maulana Malik Ibrahim, mari kita simak sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani. Yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadrij. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya melalui proses penyesuaian. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh merantau dari tanah kelahirannya yaitu Kasan, sekarang masuk wilayah Iran, menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Selanjutnya, santun dan dermawan dalam bentuk berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasihat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Baiklah anakku semua, demikian tadi biografi singkat tentang profil Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Selanjutnya, agar kalian tetap ingat dan memudahkan kalian untuk belajar, ayo merangkum. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Kasan, Persia. Datang ke Pulau Jawa pada abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui jalur perdagangan, dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara dan hubungan dagang dengan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim diangkat sebagai Syah Bandar di Gresik dan dijadikan sebagai penasihat Kerajaan Majapahit. Di antara peran penting Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan, mendakwahkan Islam kepada keluarga Kerajaan Majapahit, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Demikian tadi materi tentang Maulana Malik Ibrahim. Semoga kita bisa meneladani hal-hal positif dari Maulana Malik Ibrahim. Jika kalian punya waktu dan kesempatan, tidak ada salahnya kalian bisa berkunjung atau ziarah ke makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Demikian tadi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.